Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lisa Robiatus Sadia NPM 018 dan Mila Jumrotun Wahidah NPM 047. Di sini kami akan menjelaskan dan membahas contoh soal mengenai materi akuntansi pajak penghasilan. Soal A1912 mengenai perbedaan temporer, tarif tunggal, awal pajak tangguhan, menghitung laba sebelum pajak. Diketahui liabilitas pajak tangguhan 1 Januari 2010 sebesar 60.000 US dollar, aset pajak tangguhan 1 Januari 2010 sebesar 20.000 US dollar, laba kena pajak untuk tahun 2010 sebesar 115.000 US dollar. Perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah kena pajak masa depan sebesar 210.000 US dollar. Perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan masa depan sebesar 95.000 US dollar. Tarif pajak untuk semua tahun 40%. Perusahaan diharapkan dapat beroperasi secara menguntungkan di masa depan. Kemudian yang ditanyakan jumlah laba sebelum pajak untuk tahun 2010, jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, menghitung tarif efektif untuk tahun 2010. Pembahasan yang pertama yaitu 1. Opsi A mengenai jumlah laba sebelum pajak untuk tahun 2010. Untuk mengetahuinya, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah pertama mengetahui perbedaan temporer kumulatif pada awal 2010. Didapatkan dari liabilitas pajak penghasilan 1 Januari yang telah diketahui di contoh soalnya tadi yaitu sebesar 60.000 US dollar. Kemudian aset pajak tangguhan 1 Januari sebesar 20.000 US dollar. Itu dibagi dengan masing-masing dibagi dengan tarif pajak sebesar 40% dan hasilnya untuk liabilitasnya sebesar 150.000 US dollar dan asetnya sebesar 50.000 US dollar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari perbedaan awal tahun 2010 yang menyebabkan jumlah kena pajak masa depan. Dalam soal sudah diketahui perbedaan temporer kumulatif 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah kena pajak masa depan itu sebesar 210 US dollar. Kemudian dikurangkan dengan perbedaan temporer kumulatif 1 Januari 2010 sebesar 150.000 yang dihasilkan dari langkah pertama tadi. Kemudian perbandingannya sebesar 60.000 US dollar. Kemudian langkah ketiganya yaitu mencari perbedaan awal tahun 2010 yang menyebabkan jumlah dapat dikurangkan masa depan. Tadi di soal sudah diketahui perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2010 yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan masa depan itu sebesar 95.000 US dollar. Kemudian dibandingkan atau dikurangkan dengan perbedaan temporer kumulatif 1 Januari 2010 yang telah diketahui dari langkah pertama tadi yang bagian aset sebesar 50.000. Kemudian hasilnya 45.000 US dollar. Untuk langkah terakhirnya dari langkah-langkah yang telah diketahui tadi diringkas yaitu jumlah kena pajaknya di masa depan itu sebesar 60.000 US dollar. Kemudian jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan itu sebesar 45.000 US dollar dijumlahkan sebesar 115 US dollar. Kemudian perhitungan laba sebelum pajaknya
ini itu rumus perumpamaannya yaitu X min 60.000 US dollar ditambah 45.000 US dollar sama dengan 115 US dollar. Kemudian dipindah ruas menjadi X sama dengan 115 US dollar dikurangi 45.000 US dollar ditambah 60.000 US dollar. Diketahui X-nya yaitu 130 US dollar. Jadi laba sebelum pajaknya itu diketahui sebesar 130.000 US dollar. Untuk penghitungan 1B, yaitu buatlah jurnal mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengetahui biaya pajak yang ditangguhkan terlebih dahulu dengan cara perhitungan liabilitas pajak tangguhan 31 Desember 2010 sebesar 210 dikali 40%, yaitu pajaknya. Hasilnya 84.000 US dollar. Kemudian liabilitas pajak tangguhan 1 Januari 2010 sebesar 60.000 US dollar. Kemudian hasilnya dikurangkan 24.000 US dollar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari keuntungan pajak yang ditangguhkan. Aset pajak tangguhan 31 Desember 2010 itu 38.000 US dollar dengan perhitungan 95.000 dikali 40%, yaitu pajaknya. Kemudian dikurangkan dengan aset pajak tangguhan 1 Januari 2010 sebesar 20.000. Kemudian keuntungan pajak tangguhannya sebesar 18.000 US dollar. Kemudian untuk langkah yang ketiga, mencari beban pajak penghasilan dengan cara utang pajak penghasilan sebesar 46.000 US dollar diketahui melalui perhitungan 115.000 dikali 40% dari tarif pajaknya tadi. Kemudian biaya pajak yang ditangguhkan sebesar 24.000 dari langkah pertama. Kemudian keuntungan pajak yang ditangguhkan sebesar 18.000 didapatkan dari langkah yang kedua tadi. Kemudian biaya pajak dan keuntungan pajak itu dikurangkan menjadi menghasilkan Rp6.000, yaitu disebut biaya bersih pajak ditangguhkan tahun 2010. Kemudian beban pajak penghasilannya diketahui 46 ditambah 6.000 sebesar hasilnya 52.000 US dollar. Langkah yang terakhir yaitu membuat jurnal. Jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan sebesar 52.000 US dollar ada di debit dan aset pajak tangguhan sebesar 18.000 US dollar ada di debit. Kemudian untuk kreditnya yaitu utang pajak penghasilan sebesar 46.000 US dollar. Dan untuk utang pajak tangguhan sebesar 24.000 US dollar berada di kredit. Kemudian pertanyaan 1 opsi C. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Dengan perhitungan laba sebelum pajak penghasilannya tadi 130.000 US dollar dari perhitungan opsi A tadi. Kemudian beban pajak penghasilan sebesar 52.000 didapatkan dari 46 ditambah 6.000. Kemudian laba bersihnya diketahui 78.000 US dollar. Poin D itu mencari tarif pajak efektif untuk tahun 2010, yaitu rumusnya beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan dikali 100%, yaitu nominalnya 52.000 dibagi 130.000 rupiah dikali 100%, yaitu untuk tarif pajak efektif tahun 2010-nya itu 40%. Selanjutnya soal untuk L19/14 yang poin A itu mencari beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2011.
Yang pertama, untuk mencari beban pajak penghasilan, kita perlu mencari dulu utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan dicari dengan laba kena pajak dikali dengan tarif pajak. Laba kena pajaknya di soal itu 850.000 dikali dengan tarif pajaknya 40%, hasilnya yaitu Rp340.000. Kemudian untuk mencari beban pajak penghasilan, itu caranya yaitu aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember tahun 2011 itu nominalnya 200.000. 200.000 itu diperoleh dari Rp500.000 yang merupakan perbedaan temporer yang sama meningkat menjadi jumlah kumulatif dikali dengan tarif pajak 40% hingga hasilnya Rp200.000. Kemudian dikurangi dengan aset pajak tangguhan pada tanggal 1 Januari 2011, hasilnya itu positif 50.000. Kenapa itu dikurung? Karena nanti di bawahnya akan dikurangi dengan utang pajak penghasilan, yaitu nominalnya Rp340.000 yang telah dicari tadi itu, sehingga beban pajak penghasilannya itu Rp290.000. Kemudian jurnalnya itu beban pajak penghasilan itu Rp290.000 di debit, aset pajak tangguhannya itu Rp50.000, serta di kreditnya itu utang pajak penghasilan sebesar Rp340.000. Selanjutnya yaitu untuk poin B, yaitu mencari atau membuat jurnal pada akhir tahun 2011 untuk mengakui probabilitas. Jadi jurnalnya itu adalah beban pajak penghasilan di debit sebesar Rp30.000, $30.000, dan di kreditnya itu aset pajak tangguhan $30.000. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.